Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pendengar kalbu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah sehingga lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Para pendengar kolbu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah ungkapan yang patut kita jadikan sebagai renungan. Ada sebuah headline yang menyatakan, andaikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagiku. Ini merupakan sebuah kata-kata renungan yang memang juga pantas kita renungkan. Andai kata Allah ternyata memberikan kesempatan kepada kita, Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Ajal adalah sebuah hal yang misteri, yang hanya Allah yang tahu. Dan Rasulullah pun pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "A'maru ummati ma baina sittina illa sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dhalik." Rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga pernah berkata, siapa yang usianya sudah sampai usia wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapkanlah kain kafan. Sungguh seorang yang sudah menemui 60 musim haji, maka dia telah dekat dengan sumbernya, yaitu kematian. Kemudian kalau kembali bahwasannya kepada kata-kata yang di awal, bahwasanya andai kata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Akankah kita menyia-nyiakan kesempatan ini dengan berbagai macam kegiatan hura-hura? Ataukah kita akan memperbanyak amal-amal baik di dalam bulan Ramadan ini? Para pendengar kolbu yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu, hal yang pertama yang kita lakukan, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya, kepada Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah mengajarkan sebuah kalimat yang luar biasa, yang kita memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca doa itu, bahwasanya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita perlu menyiapkan agar Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang telah lalu. Karena boleh jadi kesempatan kita di Ramadan ini adalah yang terakhir. Persiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan bekal ilmu, bekal harta, bekal jiwa, agar tubuh kita ketika melakukan ibadah Ramadan tidak terkaget-kaget karena siklus makan yang berganti. Kita juga butuh kekuatan fisik ketika qiyamul lail, sholat tarawih, kemudian juga tadarus Al-Quran. Dan kita juga perlu bekal ilmu, pengetahuan agama, agar ibadah puasa Ramadan kita tidak hanya rutinitas,
hanya menahan haus, hanya menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan hanya itu. Tapi betul-betul kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang juga membatalkan pahala puasa. Ibadah-ibadah sunnah, mana yang termasuk sunnah untuk untuk mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur dan lain sebagainya. Karena itu bekal sangat luar biasa, sangat penting untuk disiapkan. Kemudian pastikan kalau memang andai kata Ramadan ini adalah yang terakhir bagi kita, sekali lagi manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan Allah, agar kita ketika ditinggalkan dengan bulan Ramadan betul-betul diampuni dosanya oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah pernah bersabda, sungguh celaka orang-orang ketika mendapati bulan Ramadan dan bulan Ramadan berlalu, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Dan kita menyadari ketika andai kata Ramadan ini yang terakhir, maka kita tidak akan berleha-leha. Kita pasti akan memakmurkan masjid. Kita akan menghidupkan malam kita dengan ibadah. Tidak datang ke mall, meramaikan pasar-pasar, tapi meninggalkan berbagai macam sunnah-sunnah, meninggalkan berbagai macam ibadah yang oleh Allah diberikan kelipat gandaan yang luar biasa pahalanya. Karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari puasa itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.